Ya, kenalin nih gue Dion. Gue yang sebelah kiri ya. Ini gue lagi divaksin. Kita ganti foto yang bagus dulu ya. Nah, ini lebih bagus. Perkenalin, gue Dionysius James, jurusan S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Nah, sekarang nih gue lagi semester 8 dan sedang melakukan KKN di Kelurahan Kudu. Iya, Kudu. Kudu itu yang panah merah. Nah, untuk bandinginnya, panah biru itu simpang 5. Perjalanan sekitar 30-40 menitan. Cukup jauh ya. Nah, ini sedikit tentang perjalanan gua di daerah RW 03 di Kelurahan Kudu. Sekarang ini video ini buat ngejelasin gue ngapain aja di Kelurahan Kudu selama ini, ya KKN gue. Langsung aja ya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu permasalahan yang ada di Kelurahan Kudu. Permasalahan yang pertama yaitu 1. Sampah tidak ada tempat membuangnya. Seperti pada gambar, banyak sampah yang dibuang pada pinggiran kali sungai dan tidak ada yang mengurus sampah tersebut untuk sampai ke tempat pembuangan akhir. Sempat ditanyakan kenapa tidak menggunakan jasa pengangkut sampah, karena warga tidak ingin keluar uang dan hanya mau membuang liar saja karena gratis. Ada juga warga yang peduli dengan lingkungan sehingga mau membayar biaya sampah setiap bulannya. Permasalahan ini sedang diurus oleh Bapak RW 03 untuk tindak lanjut agar lingkungan di pinggiran sungai di RW 03 bisa bersih kembali. Kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu pil koplo. Menurut perkataan Pak RW 03, banyak siswa SMP di Kudu yang sudah memakai pil koplo, bahkan siswa SD pun sudah ada yang memakainya. Dari informasi yang didapat, siswa memakai pil koplo tersebut tidak begitu mendapat perhatian orang tua sehingga memilih jalur yang salah. Lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu DBD atau biasa disebut demam berdarah dengue. Kita tahu bahwa DBD ini disebarkan oleh nyamuk yang terkontaminasi virus DBD. Kasus DBD ini makin tinggi di akhir tahun 2021 dan sudah ada korban jiwa, khususnya pada daerah Jawa Tengah dengan tingkat angka kematian sebanyak 57 orang. Salah satu cara untuk menurunkan kasus ini adalah dengan melakukan pemberantasan nyamuk DBD tersebut. Ibu-ibu PKK Kelurahan Kudu setiap minggu, tepatnya hari Jumat, melaksanakan PJN atau dibilang pemberantasan jentik nyamuk dan PSN, pembasmian jentik nyamuk. Jika terdapat jentik-jentik, maka akan langsung dibasmi sehingga tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Pembasmiannya bisa dilakukan dengan memasukkan ikan atau bisa dengan memasukkan cairan kimia yang dapat membunuh jentik tersebut. Sistem PJN dan PSN ini dilakukan per RT setiap minggunya agar dapat fokus dan menghasilkan kinerja yang bagus. Kita masuk ke permasalahan terakhir, yaitu permasalahan keempat, yaitu belum ada digitasi SIG atau biasa disebut sistem informasi geografis. Bisa dilihat dari internet bahwa tidak ada yang pernah melakukan pemetaan di Kelurahan Kudu secara detail. Maksudnya secara detail yaitu sebagai contoh yaitu pembagian RT di RW 03 gitu. Diperlukan pemetaan secara detail agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih presisi atau bisa dibilang lebih terencana untuk masa depan Kelurahan Kudu yang lebih baik lagi. Nah, setelah menjelaskan apa saja permasalahan yang ada pada Kelurahan Kudu, kita dapat melihat potensi apa saja yang bisa ditingkatkan pada Kelurahan Kudu. Kita masuk ke potensi yang pertama, yaitu pembangunan yang lebih terencana. Menurut perkataan Pak Lurah, Bangun Endra, perlu pembangunan infrastruktur dan pembenahan lainnya, seperti pembenahan got, penggalian got, agar memperlancar aliran tidak terjadi banjir. Maka perlu dibuat roadmap pembangunan yang akan dilakukan Kelurahan Kudu sehingga lebih terencana. Untuk ke potensi yang kedua, menurut Pak Lurah, hanya sedikit sektor UMKM yang mendapatkan bantuan dari Dinas Koperasi. Padahal sektor UMKM sangat berpotensi untuk ditingkatkan dengan tujuan utama membangkitkan perekonomian warga Kudu, seperti banyaknya pohon pisang dan kopi yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan. Menurut perkataan salah satu warga Kudu, Pak Budi, banyak masyarakat di sini yang bekerja pada sektor pabrik dan jarang membuka UMKM sendiri. Kebanyakan hanya pergi pagi dan pulang sore setiap hari, kegiatannya hanya begitu. Nah, kali ini kita masuk ke bagian program yang akan gue laksanakan di KKN gue kali ini. Nah, program yang dilaksanakan pada KKN gue diambil berdasarkan permasalahan yang ada pada Kelurahan Kudu.
karena gue TM sipil, pasti soal tentang membangun ya cocok lah dengan potensi dan masalah yang ada. Untuk program satu gue ngambil permasalahan DBD. Lebih tepatnya, bagaimana mengatasi perkembangbiakan nyamuk dikaitkan dengan teknik sipil. Di sini gue berpikir, ketika melakukan kajian MBSN, lebih banyak ditargetkan mengecek pak air yang ada jentik nyamuknya. Maka dari itu, salah satu cara untuk menjaga perkembangbiakan nyamuk yaitu air tergenang. Maka dapat digunakan tanaman air sebagai tempat penampungan air yang tertutup sehingga nyamuk tidak dapat berkembang biak. Program 2 yaitu ngedesain struktur tanduan airnya menggunakan baja L supaya harganya lebih murah. Dengan anggapan tanah di sana lunak semua, desain ini menggunakan aplikasi SAP 2000 dengan sosialisasi dengan warga menggunakan buklet. Diharapkan dengan adanya desain ini, bagi warga yang menggunakannya dapat ikut mengurangi tingkat penyebaran DBD di Kelurahan Kudu. Sesuai dengan SDGs tujuan 3, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Yaitu agar warga Kudu selalu sehat, terbebas dari DBD. Dan ini berikut beberapa cuplikan tentang pelaksanaan program 1. Pada program kedua gue ngambil permasalahan yang Kelurahan Kudu belum ada yang mendigitasi secara detail. Jadi gue di Kelurahan Kudu fokusnya pada RW 03, sehingga gue ngebuat digitasi tentang lokasi-lokasi RT yang berada pada RW 03. Diharapkan pembuatan peta ini dapat bermanfaat untuk pembangunan pada RW 03 agar lebih terstruktur dan terencana ke depannya. Peta ini sudah diupload ke dalam ArcGIS Online sehingga siapa saja yang ingin melihatnya dapat mengakses link yang berada di bawah. Sesuai dengan SDGs tujuan 9, yaitu membangun infrastruktur dan yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Tujuan pendigitasian ini yaitu agar pembangunan infrastruktur lebih terencana. Berikut pemberian peta kepada Kelurahan Kudu. Baik, kita masuk pada program ketiga, yaitu dengan tema bahaya COVID-19. Ya, kita tahu sendiri pada akhir Januari dan awal Februari ini, kasus COVID-19 kembali naik lagi, dikarenakan varian Omicron yang sedang melanda Indonesia. Varian Omicron ini sangat cepat menularnya, tapi dia tidak berbahaya varian Delta yang pada bulan Juli kemarin. Sehingga kita perlu melakukan penanganan yang lebih ekstra, yaitu bisa dengan vaksin ketiga atau booster dan menaati prokes yang lebih ketat dari sebelumnya, sehingga penularan dapat dihentikan. Program ini gue melakukan sosialisasi kepada warga di RW 03 agar selalu menaati prokesnya dan mau melakukan vaksin ketiga. Hasilnya, cukup banyak warga yang mau melakukan vaksin di Kelurahan Kudu. Kebetulan kami dari Undip juga membantu di sana, dan gue juga negur warga di sana yang melepaskan maskernya agar selalu memakai maskernya untuk menaati prokes yang berada di sana. Pada program terakhir gue, yaitu program 4, dengan tema narkoba, kita tahu sendiri ya, bahwa narkoba itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Apalagi dengan adanya permasalahan siswa SMP dan SD yang menggunakan pil koplo. Nah, pil koplo ini membuat penggunanya merasa nyaman atau halusinasi, sehingga ditakutkan lama-kelamaan para siswa ini akan berlanjut menggunakan narkoba jenis lainnya, seperti sabu, dan lain-lain. Nah, gue di sini mau melakukan sosialisasi kepada warga RW 03, kepada khususnya orang tua dan beberapa yang SMP, untuk mau tidak menggunakan barang seperti pil koplo itu. Nah,
Untuk khususnya orang tua diharapkan untuk bisa lebih memperhatikan anak mereka agar menjauhi yang namanya barang itu. Sehingga para anak keturunan kudu dapat menjadi warga Indonesia yang bisa lebih dibanggakan. Nah, berikut foto saya memberikan sosialisasi kepada warga di sana. Nah, terakhir setelah semuanya yang program ini saya lakukan, banyak lagi program lain yang saya ikut membantu di sana juga, seperti acara sampuan dan lain-lain. Nah, untuk itu pada sesi terakhir ini saya akan menampilkan video apa saja yang saya lakukan di sana. Terima kasih telah menonton.